Iya, terus dia bilang, maksudnya dia reasoning, maksudnya dia baru on PUBG lagi nih. Soalnya dia masih awal season dan dia baru pindah clan lah pokoknya. Terus dia ngomongin KD-nya harus berapa dan dia sekarang KD-nya berapa. Oh, bentar. Kayak klan itu ya, Pi. Klan kemarin Ian. Beda. Tapi dia sekarang Nimor. Iya. Tapi yang ini beda. Yang gue nggak mau sebut nama. Terus dia bilang dia bilangnya dia pengen bagi waktu sebenarnya, cuman susah katanya. Terus dia bilang dia kalau udah main game nggak lihat waktu lah, dia nggak bisa stop, maksudnya nggak ingat waktu buat stop gitu. Bahkan dia cuma off kalau pengen mandi atau pengen tidur doang. Terus itu namanya addiction. Atau enggak maksudnya teman-temannya lagi off gitu. Terus maksudnya kenapa gue mikirnya ya, oh begitu, teman-teman lu aja bisa off loh. Ya, kenapa lu nggak bisa? Kalau lu nggak bisa off buat gue gitu. Dan juga gini, kalau temennya lagi off, lu off kan, dan lu ngapain coba gitu loh. Lu kayak opang udah ngechat, terus dianya malah diemin gitu, sengaja kalau dia bilang alasan. Makanya itu ya kayak excuses nggak sih? Cuman ya maksudnya kalau akhirnya dia bilang kalau lagi chatan tiba-tiba ada scream dia nggak bisa nolak bilangnya. Soalnya dia masih new member lah, bla 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 pokoknya. Terus dia bilang dia sayang sama gue, tapi kalau disuruh milih sahabat dia lebih pilih sahabat. Sakit gak sih? Anjing. Katanya gitu beda ya, kalau secara logika kata beda. Tapi ternyata beda banget teman sama pacar, ya Allah. Terus dia bilang dan dia belum nyaman cerita tentang sesuatu yang personal. Yang gue kira kita selama ini personal aja ngobrolnya gitu. Soalnya gue cerita hal-hal yang personal ke dia. Gue udah jujur sama dia. Dan lu rasain kayak tentang dia juga ceritanya sama. Soalnya gue pengen serius kan. Gue pengen, no secrets between us. Kalau gue udah masalah gue ceritanya ke lu, soalnya lu pacar gue bukan. Dan gue gak bakal cerita, walaupun gue bakal cerita ke sahabat-sahabat lain, cuman gue pasti ceritanya ke lu dulu. Soalnya lu yang, maksudnya gue percaya sama dia, gue sayang sama dia gitu. Lu percaya dia gak bakal kayak bocorin gitu lah. Iya, dan apalagi itu. Dan gue tuh ngerasa kayaknya kalau gue cerita ke temen duluan agak disrespectful ke dia nggak sih, karena dia cewek gue gitu. Dan gue ngerasa gitu. Kenapa lu nggak ngerasa kayak gitu? Kenapa lu nggak ngerasa itu balik? Terus dia bilang dia belum bisa terbuka soal keluarga dia. Jadi setiap dia ada masalah dia ceritanya ke Villa, terus dia minta maaf gitu doang. Ya, emang cewek zaman sekarang bang, udah gimana lagi? Minta maaf cabut dah. Kebanyakan emang. Terus gue bacanya siang kan, soalnya gue baru tidur jam 8 pagi. Terus nangis lah. Terus abis itu jam 1 mau jam 2 tuh gue bilang, oh gitu, dulu katanya udah mau serius, udah janji. Speechless banget lah maksudnya gue bilang kan. Terus all I did was minta waktu dan perhatian gitu, yang selama ini gue ngerasa kayaknya lu nggak beri ke gue sebisa gue ngeberi ke lu gitu. Gak kompetitif. Dan gue bilang, gue kira kita udah sama-sama ngomong mau komitmen loh bareng-bareng, udah sama-sama serius. Terus abis itu gue kebawa kayak udah agreement kalau kalian mau. Iya maksudnya udah ada rencana ke depannya, udah mau ya, maksudnya kita udah ngomong lah maksudnya. Terus abis itu gue bilang kan ke dia, gue ke bawah situasi lah pokoknya. Gue nggak tahu, I don't mean this, but gue bilang I wish we never met gitu. Gue pengen putus juga udah nggak bisa putus. Gue pengen lupa juga nggak bisa lupa gitu. Terus gue udah nyoba semuanya sebisa gue gitu. Gue udah nyoba ngomongin, gue udah nyoba nyindir, gue udah nyoba lewat temen lo atau apapun itu. Terus I tried my hardest lah, I tried my best. Terus tetap nggak bisa. Tapi begitu dan gue tuh udah try my best buat ngejaga perasaan dia nggak sih? Bener lah. Gila. Dan tiba-tiba begitu gue minta attention dong, gue minta waktu loh. Gue cuma minta waktu nggak sih dari awal tadi? Gue cuma minta tolonglah perhatiin gue dong. Udah 3 minggu nih lo main, gue nggak diapa-apain. Begitu gue minta sekali selama 2 tahun kita pacaran. Sekali gue ngomong, please dong, gue ngerasa gue nggak disayang, gue pengen ada waktu dari lu. Terus tiba-tiba akhirnya begini gitu.
Gila sih. Akhirnya dia nge-admit juga kalau dia nggak serius akhirnya. Iya. Anjir. Padahal gue cuma pengen waktu gitu dari dia, maksudnya yang selama ini gue kasih ke dia, kenapa lo nggak pernah kasih ke gue sih? Gue nggak pernah minta apa-apa kok. Begitu gue cuma pengen diperhatiin doang kok. Nggak dikasih gitu, padahal gue nggak pernah minta apa-apa dari lo loh. Jadi kayak misalkan lu kasih dia pistol kocok terus tiba-tiba dia nggak kasih M4 balik gitu. Balik kayak ini mulu Dit, sumpah Dit, metafornya ini amat Dit. Gila lu Dit. Dia nggak ada Kesel inisial gua. lain gitu. Aduh. Terus habis itu, sabar. Oke. Oke. Jadi gimana ya? Pasti kena mental Iya. tapi ya. Iyalah, gimana kagak kena mental, Cok? Lu udah buang waktu lu beberapa bulan, berapa tadi? Dia bilang 3 bulan. Apalagi hal sepele aja ya. Iya. Yang dilihatin sama Opang nih ya, yang tadi gua tangkep kayak lu lebih prioritasin cewek lu daripada sahabat-sahabat lu yang udah dari dulu gitu loh. Iya. Gue bayangin sih. Itu udah penting banget nggak sih menurut lo? Udah penting tapi yang sepele gue gitu. udah give strata teman-teman gue dan dia di atas teman-teman gue itu udah big banget nggak sih change-nya? Iya bener. Benar. It shows right, maksudnya it shows how much I actually want her to be mine gitu, maksudnya seberapa gue Lu care ke dia sebenarnya gitu. pengen serius ya, how much I care itu kelihatan dari situ kan. Dan gue nggak minta dia ngasih pembuktian juga dengan ninggalin teman-teman dia, cuman seenggaknya ngasih gue perhatian lah, nggak sampai 3 minggu ditelantarin, bisa nggak sih? It's a nice, it's an easy Easy task task. gitu. Iya. Hah? Terus 24 jam gue cuma minta lu setengah jam, nggak nyampe setengah jam juga nggak apa-apa sih, 15 menit doang, mending 10 menit nggak apa-apa, just to check up on me, just to check up on our relationship, just to text me, hey good morning, how are you, tinggal gitu doang. Maksudnya how hard is that gitu, seberapa susah sih, cuma tinggal ngomong beberapa kata doang, beberapa kalimat gitu. Terus akhirnya gue bilang kan, gue cerita tentang perasaan gue lagi. Lu nggak tahu lah, bangun setiap hari knowing pacar lu bisa pergi begitu aja, soalnya dia nggak peduli sama gue sepeduli dia sama teman-temannya. Bisa aja kalau teman-temannya bilang putus sama gue, dia mau aja bisa kan. Iya, kayak dia dimanipulate gitu lah sama teman-temannya, dan dia dengerin Nih, karena coba dia lebih percaya sama teman-temannya gitu daripada lu gitu. Iya, misalnya Vi, gue pakai relationship lu ya, maaf banget dah kalau lu tersinggung. Misal lu ngerasa kalau Aldit gua Fuad di atas pacar lu gitu, maksudnya di strata lu ya, maksudnya lu lebih care sama kita daripada dia. Bisa aja nggak sih kita ngomong, putus aja sih sama cewek lu, Vi, jelek, dia nggak ada akhlak, dia nggak care sama lu. Maksudnya bisa banget dimanipulatif nggak sih? Ya, Emang maksudnya dimanipulate sama mereka tuh bisa aja kan? Ya, karena gimana ya cara istilahnya, kayak lu lebih kenal sama mereka udah lebih lama gitu, dan lu bisa dan percaya sama mereka gitu dengan omongan mereka. Dan apalagi kalau lu ngerasa kayaknya teman-teman lu tuh lebih worth it daripada pacar lu sendiri. Ya. Karena lu pikir mereka bakal always be there buat lu, padahal padahal waktu mereka nggak ada gua harusnya. Bener Bingung deh. banget. Terus bangun setiap hari ngerasa nggak dia prioritasin gitu, gue bilang. Terus akhirnya gue ngerasa nggak dianggap lah, nggak dapet affection kan. Ya gue ngulang lagi, walaupun setiap hari udah mendem perasaan gue biar perasaan lu nggak sakit dan lu seneng. Dan gue akhirnya cerita, lu tuh selalu ngejaga perasaan teman-teman lu deh, perasaan setiap cerita ke gue. Lu bilang ke gue tentang seberapa lu tau temennya dia yang inisialnya Z nggak? Hah? Oi, lu Ya, tahu temen dia yang Tahu. iya tau kan, yang inisialnya Z. Tahu. Waktu itu dia pernah cerita ke gue tentang sesuatu tentang dia, dan dia kayaknya ngerasa, dan gue ngerasa kayaknya dia care banget gitu sama dia. Perasaan dia dijaga, cara ngomong dia tentang ceritain orang ini tuh dijaga banget. Dan dia bilang ke gue kalau jangan ini sama dia ya, bla 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 bla. Terus maksudnya dia kayaknya ngejaga banget deh perasaannya orang itu. Terus dan setiap kita ngobrol atau chatan tentang temen dia tuh kayaknya lu attentif banget, itu kayak lu tuh care banget deh sama mereka. Kok sama gue nggak bisa? Rasanya kayak why not me, I'm your boyfriend gitu. kayak kelihatannya kayak dia lebih mau kasih, ya emang dia lebih kasih waktu ke teman-temannya daripada ke lu gitu. Padahal apa ya? Sebaliknya lu lebih kasih waktu buat dia daripada lu ke teman-teman lu gitu. Maksudnya
Lu aja bisa gitu sama teman-teman lu, kok nggak bisa gitu sama gua sih? Kenapa, Dit? Mungkin dia pengen gay gitu, Bang. Nggak gitu, Dit. Ah itu makanya gue juga mikir Bener. lu kenapa nggak pacaran sama si V aja sih anjing. Mm-mm. Terus Kayak kalian udah deket banget gitu, udahlah pacaran aja sekalian. iya kayak Biar itu kagak lebih usah- peduli sama dia kagak- daripada sama gue, kok nggak sekalian aja sih. Biar Again it's 2021, kok nggak apa-apa juga pacaran sama cewek. Terus ya lagi kenapa zaman enggak gitu? sekarang mah udah di normalize, buset. Terus abis itu tau nggak, abis gue bilang gini, akhirnya gue nanya kan, kenapa sih kalau lu belum bisa terbuka sama gue tentang keluarga lu atau tentang masalah-masalah lu sih? Kenapa sih? Gue kira kita udah di sana gitu. Kirain udah sama-sama serius janjinya. Terus abis itu akhirnya tau nggak, dia ngejawabnya sehari cuy, sehari. Bisa gitu. Dirit nih, sore dirit, malam dirit, Mm-mm. dijawabnya jam 12 pagi. Jadi gini bang, dia itu lagi dalam waktu dia ngerit doang, tidur, dia itu mikirin excuse bang. Itu dia Itu mikirin bingung excuse. banget. Kalau dia Kalau nggak- ada excuse tapi lo nggak ada feeling pengen berubah buat gue nggak sih? Maksudnya kayak just give attention to your boyfriend, it's not that hard gitu. Cuma I just want you to talk to me gitu, cuma gitu doang. Susah banget sih kayaknya. Terus tuh nggak begitu dia jawab, apa jawaban dia? apa? Sama excuses lagi. Palingan Just things to justify her actions. treating me that way gitu. Bener. Kayak apa ya, kayak dia bilang tuh gue masih labil, gue ngomong kayak gini tapi besoknya berubah lagi. Dan dia bingung lah, maksudnya dia bingung, gue labil banget bla bla bla, dan gue ngerasa oh gitu, gue nggak peduli anjir. Ya soalnya gue kesel sih kan. Oh gitu, lu labil, bilang dong dari awal gitu. Terus emang dulu pernah sih gue bilang gini waktu kita balikan terakhir ya, gue nggak apa-apa kok kalau emang lu lebih banyak waktu di game daripada sama gue. Cuman apakah itu sebuah reason buat dia terlantarin gue selama 3 minggu? Enggak banget. Enggak banget. Enggak lah. Enggak. Gue cuma bilang nggak apa-apa deh kalau lu emang ngerasa lu suka game, nggak apa-apa deh kalau lu main game, gue nggak masalah. Maksudnya nggak apa-apa once in a while kita break ngobrol buat lu nge-game gitu sehari 2 hari. Atau misal lu ada scrim atau turnamen yang penting, nggak apa-apa deh. Mungkin sehari 2 hari sih Pang, itu bisa setahun tuh kalau nggak ini. Iya, kalau lu nggak kerja Parah kerja banget lagi itu. setahun itu bisa. Dan dalam waktu itu Kalau lu nggak tahu dia ngapa-ngapain. ngapain. Dia udah ngapain kayak dalam 3 minggu itu lu tahu nggak dia ngapain gitu. Lu Nah tanyain itu gitu. makanya gue nggak tahu. Makanya akhirnya gue ngechat kan, lu bener nggak sih main sama orang-orang ini? Cuma nanya loh, gue cuma pengen kepastian beneran dia ini sama mereka atau enggak. Terus ya sebenarnya gue juga percaya aja sih sama dia, Vi, kalau emang dia main sama cowok. Ya walaupun dia udah pernah hampir selingkuh sama gue sekali, cuman ya gue nggak apa-apa sih sebenarnya kalau emang dia pengen main sama cowok. Dan gue kan nggak boleh posesif itu tentang teman-teman dia kan. Iya. Maksudnya boleh lah gini nih, cerita tentang ke-insecurean gue dia temenan sama cowok lain, atau tentang gue ngerasa uncomfortable kalau dia ngobrol sama ini, atau cara si ini nge-treat dia dan cara dia nge-treat si ini, boleh lah. Maksudnya cuma kan gue nggak bisa ngontrol teman-teman dia dan apa yang dia suka. Iya benar. Itu kan posesif. Itu feelingnya dia. Kalau dan dia juga bisa aja Iya, that's her feeling. take a back yang lu ngomong tentang teman-temannya dia gitu. Takutnya dia bakal kayak rasanya anjir kok dia gini sih ke teman-teman gue yang gue sayang gitu loh. Makanya gue nggak pernah ngapa-ngapain tentang cewek teman-teman dia kan. Ya gue cuman cautious aja kalau dia emang temenan sama si V sama R, itu salah gue. You know lah si V dulu waktu gue putus sama si mantan gue terakhir yang waktu kelas 5, ingat nggak? Ya, yang sekarang temennya langsung mendekat. Iya, nggak sampai sebulan langsung mendekat, boy. Langsung dikejar. Langsung dikejar. Iya, makanya gue jadi gimana sih lu kalau lu baru putus sama cewek lu terus tiba-tiba dikejar sama teman lu sendiri, lu bakal percaya lagi nggak sama teman lu itu? Enggak lah. It's not that I nggak. Iya makanya, it's not that I nggak trust Nisa, it's just I don't trust her friends gitu. That's not. I don't. Maksudnya gue ngerasa kayaknya enggak deh, gue nggak ngerasa. Maksudnya ya kita sesama cowok tau lah pikiran sesama cowok nggak sih? Iya makanya itu dia juga suka bilang ke cewek gue kayak gitu.
Makanya enggak kok kita cuma teman. Enggak, dia cuma nganggap gue teman. Iya lu, dia bilangnya gitu. Kita tahu dia dalam tujuannya otaknya apa itu anjing. tujuannya apa? Iya Heeh. benar. Soalnya kita juga pernah kayak gitu nggak sih ke Iya, cewek orang? pasti pernah lah. Seberapa bad itu maksudnya kita tahu maksudnya tujuan mereka sama si itu tuh ngapain. Iya, Ngerti nggak? ngerti. Gue juga banyak nerima curhatan, Pang, gue ngerti. Ya gue juga kok. Makanya terus Walaupun gue jomblo ya. terus lanjut ke chatan gue lagi ya. Terus Yoi. abis itu dia bilang pakai typical alasan pengen sekolah. That bullshit, Sekolah, oh anjay. Padahal dia bilang sendiri yang nilai pengen bagus, nggak jelek kayak dulu lagi, gitu. mau kayak gimana Anjing. juga mau jelek gua anjing goblok. Gue paling kesel kalau orang-orang ngomong gitu. Maksudnya gue ngerti. Maksudnya kalau gue ke psikolog tuh gue ngerti, gue sering dibilang kepintaran gue di atas rata-rata. Cuman gue nggak, maksudnya gue nggak belajar juga, gue belajar sekali bisa ngerti. Dan gue walaupun gue masih butuh belajar, maksudnya gue nggak sombong, gue nggak belajar sama sekali, gue masih belajar lah. Gue masih ada niat. Terus maksudnya sekolah is a big deal, tapi nggak berarti lu mengorbankan semuanya untuk sekolah, ngerti nggak sih? Iya, lu boleh kayak ceritanya Iya, makanya knockout kayak apa namanya, drop kayak distractions kayak ceritanya sosmed gitu, bisa boleh. Tapi iya itu, atau misal hobi lu nih, misal gue ngedrop basket buat sekolah, gak apa-apa anjing. Gak apa-apa, tapi kalau ceritanya But not living things lah, not things that have feelings maksudnya gitu. Bener. Ya. Ya misalkan gimana ya, lu masa harus ninggalin hewan peliharaan lu demi sekolah? Makanya itu loh, itu gue bingung. Nih ya, gue ulang aja nih maksudnya kehidupan gue. Gue ngegame almost every day ya enggak? Iya. Sama kalian. Bener. Sama teman-teman PS gue lah, Bagas, Hanif atau siapapun itu. Sama Rio, sama Bintang, gue masih jalan-jalan atau masih Discord ngobrol-ngobrol, main apa kayak game gabut, game Roblox, game The Ghost atau I play daily nggak sih, maksudnya I socialize daily and every day gitu. Dan lu Dia masih sama every gitu. week, every second. Dan lu masih bisa sempetin waktu buat dia, dan dia yang lakuin dan gue sama nggak bisa. iya, dan gue masih bisa sekolah, dan gue masih main basket setiap hari, setiap sore. Gue masih main basket, gue masih nonton anime, gue masih nonton film, semua gue masih bisa, tapi gue juga masih belajar gitu. How hard is time management buat dia? How hard is it? Maksudnya kayak gue juga banyak temen, gue banyak hobi, gue banyak tontonan, gue banyak tapi gue nggak pernah sekalipun gue nge-degrade perasaan dia cuma karena gue pengen ngelakuin hal-hal yang itu di hidup gue tuh jalan. Iya. Gue nggak pernah nge-degrade dia sampai kayak gitu. Maksudnya gue nggak pernah sampai gue pengen fokus basket, gue nggak mau ngomong sama dia lagi sampai 4 minggu kan anjing. Nggak pernah gue kayak gitu. Gue care kok sama perasaan dia. Terus dia bilangnya gini, akhirnya dia balikin ke gue lagi nih. Ini yang gue nggak suka banget tentang part ini nih. Dia bilang dia tiba-tiba balikin lagi ke gue. Pang, lo harus bisa hidup sehari aja tanpa ada gue. Dia jadi ke gue kan akhir-akhirnya. Jadi malah jadi perasaan, malah jadi masalah gue sekarang. Jadinya rasanya kayak nggak care siapa yang. Iya loh, maksudnya kan ini gue nggak minta lu chat gue setiap hari anjing, gue nggak minta lu setiap hari harus ada buat gue. Gue nggak minta kasih gue perhatian gitu. Iya, gue nggak minta lu ngedrop game lu apapun yang penting buat gue, enggak. Gue cuma pengen lu adalah sewaktu-waktu 15 menit buat ngomong sama gue. Terus dia tiba-tiba bilang jangan terlalu bergantung banget sama dia gitu. Wah. Terus Padahal dia yang bilang kompetitif. kok lu ngebalikin ke gue sih? Ini kan lu yang nggak peduli sama gue, lu bilang juga tadi lu nggak serius sama gue. Kok jadi balikin ke gue sih? Terus dia bilang temen gue juga banyak kan. Ya gue mau temen sampai 100 mau 1000 juga gue kan masih pengennya kan attention dari dia ya. Bener. Kalau gue nggak pengen attention dari dia, what's the point of dating nggak sih? Ngapain gue pacaran sama Begitu ya jadi temen aja sekalian. Bener. Terus kalian jadi nama satu gitu ya. Terus dia bilang banyak yang sayang sama gue nggak sadar aja. Gue tahu, tapi gue pengen lu yang sayang sama gue gitu kan, ngerti nggak sih? All things don't matter if you don't, if you're not in it gitu, maksudnya nothing matters if you're not in it when I want you to gitu. Terus dia bilang ini pacar lu gitu. Kalau dia cuma temen lu ya iya, udah amat. kalau cuma temen nih gue nyadar aku siapa. Terus dia bilang gini,
Gua nggak nyadar karena gua tuh terlalu sibuk meyakinkan pikiran gua kalau ternyata kalau si N ini yang cuma sayang sama gua tuh cuma si N. Terus sebenarnya enggak, gua meyakinkan diri gua kalau gua pengennya si N yang sayang sama gua, walaupun gua ngerti banyak yang sayang sama gua. Terus balik lagi lah ke awal gitu. Gue bilang lagi akhirnya. Ini gue beneran udah freak, langsung udah snap gitu, langsung the fuck. Gue kesel banget. Tiba-tiba gue langsung bilang, gue nanya-nanya lagi, gue kayak crisis existential crisis in her life gitu. Maksudnya kita pacaran sebenarnya buat lu tuh apa sih, Nis? Poin kita pacaran di mata lu apa? Lu nggak mau ngeprioritasin gua. Pas gue minta waktu lu bilang lu nggak bisa. Lu nggak mau komitmen dan lu pakai alasan labil. Padahal lu dulu udah bilang lu pengen komitmen. Alasannya kocak. Lu udah gitu. janji. Alasannya kagak ngomong. Terus, iya makanya terus gue bilang, gue tanya janji ya. Lu bilang iya. Terus gue setelah fight 4 paragraf ini, gue bilang ke dia kan, kesimpulannya lu nggak peduli sama perasaan gue kan? Emang bener nggak sih? Iya. Bener. Setelah akhirnya gue speak up sekali dalam 2 tahun, dia nggak peduli. Bener nggak sih? Bener. Gue nggak pernah speak up tentang anything, dan ketika gue speak up nggak dianggap apa-apa, itu artinya dia nggak pernah beneran nggak peduli kan? Ya, Lu gimana sih, Vi? Nih, misal gue nggak pernah speak up tentang ini permisalan dong ya. Sebenarnya gue nggak, misal gue nggak suka lu pacaran sama pacar lu, Vi. Terus akhirnya dan gue nggak pernah minta maaf apapun apa, gue nggak pernah bilang apa-apa ke lu gitu. Terus akhirnya gue bilang ke lu, gue nggak suka lu pacaran sama dia, Vi, soalnya lu neglect gue, lu kayak nggak peduli sama gue. Lu bakal minta maaf. Lu akhirnya realize nggak sih salah lu karena gue nggak masalah, maksudnya poin gue bilang kayak gitu kan bukan karena gue nggak mau lu pacaran sama dia. Sebenarnya kan kontennya, gitu. Iya, kontennya lu nggak peduli sama gue akhirnya jadinya karena pacaran sama dia itu kan. Ya, lu ngejelasin maaf, mungkin gue terlalu sibuk sama pacar gue dan gue nggak mikirin perasaan lu. Tapi maaf, gue nggak bakal putus sama pacar gue soalnya gue sayangnya sama dia. Dan menurut gue dia lebih penting dari lu, maaf ya. Tapi lain kali gue bakal lebih atentif deh tentang perasaan lu dan gue bakal spend more time with you gitu, ngerti nggak sih, Vi? Ya ngerti. Maksudnya oke, lu boleh justifikasi apa yang lu lakukan, cuman nggak berarti lu nggak boleh fix itu, nggak sih? Iya benar. Malah sebenarnya lu harus fix itu, mau lu pakai alasan apapun atau enggak, lu tetap harus nyoba, nggak sih? Ya harus berusaha lah intinya. Maksudnya ini pacar lu loh, ini kemauan pacar lu. Kenapa lu se-heartless itu ketika dia akhirnya speak up setelah 2 tahun lu nggak peduliin? Kesel gitu. Pastilah, karena menurut gue ya, sorry gue bilang ke dia dong akhirnya, nyadar nggak sih lu di mata lu game itu lebih penting dari gue, and how fucked up that sounds like gitu. Lu memprioritaskan sesuatu yang nggak ada perasaan, nggak hidup. Prioritaskan dunia mayanya dia daripada kayak lu daripada gue yang beneran suka gitu sama dia. Iya, dengan seseorang yang sebenarnya emang pengen punya masa depan sama dia, pengen spend time with her gitu setiap hari. How hard is that? Gini nih, lu bisa minta bantuan gak ke game itu? Enggak kan? Dan kalau lu bisa, iya, lu bisa makanya itu dia bingung gak sih? Waktu buat curhat gitu buat ngobrol gitu, kayak gue pengen ngomong, gue nggak ada teman buat ngomong nih dari kemarin gitu, gue nggak enak sama ini sama itu, jadinya ya udah ke lu gitu. Emang ke game bisa lu ngomong sama HP kayak orang goblok anjing, gak ada yang jawab. Makanya HP ngeprem lah. Itu gue bilang kan, mungkin nggak bisa gitu. Ada gue bilang kan, bilang aja sih, lu nggak peduli sama gue dan lu nggak peduli sama hubungan kita gitu. Bilang aja sih kayak gitu, itu lebih simple daripada paragraf-paragraf tadi yang lu jelasin ke gue menjustifikasi sesuatu yang sebenarnya lu salah. Tapi lu nggak mau memperbaiki itu, selfish itu kah? Maksudnya gue dari awal cuma pengen waktu nggak sih? Konten semua ini, fight ini semua itu cuma karena gue pengen waktu nggak sih? Lu pengen dikasih, kayak lu pengen feel respected. Daripada berantem 5 paragraf, bisa nggak sih tinggal bilang, oh iya Pang, gue minta maaf, gue bakal berusaha lebih ini lagi, bisa nggak sih? Dan bukan secara cuma ngomong, tapi lu juga lakuin. Jangan ngomong doang tapi kagak lakuin, itu bener juga anjing. Makanya itu loh, kayak susah banget sih. Terus
Terus ya abis itu berantem yang nggak penting lah menurut gua. Terus ya gue cerita kalau dari sini kita berdua bisa bikin kesimpulan kalau game itu lebih penting dari gua kan. Lu lebih sayang dan peduli ke game dan teman-teman lu daripada gua kan. Gue bilang gila anjir, mending mati aja gitu. Soalnya kan how worthless can you be gitu. Bener. Seberapa nggak ada nilai sih lu sampai lu di game itu lebih diprioritaskan daripada lu, dan posisi lu di hidup dia itu seharusnya lebih tinggi daripada game jauh. Iya. Jauh banget gitu. Jauh. Pokoknya hampir bisa aja ya, tergantung orangnya sih, tapi mungkin bisa lebih setinggi atau enggak di bawahnya ortu gitu, ortu sama keluarga gitu. Karena lu bakal kalau lu bawa serius bisa sampai bertahun-tahun, lu bisa aja lu punya keluarga sama dia dan dia itu sepenting di hidup lu sama keluarga lu gitu loh. Iya anjir, bahkan menurut gue sih dia lebih penting daripada keluarga gue ya personally. Soalnya maksudnya gue sama keluarga gue nggak pernah punya pretty relationships lah. Divorce and abuse, maksudnya kan not a good content in a family. Maksudnya cewek ini tuh sebenarnya menurut gue lebih penting daripada apapun. Daripada segalanya. Netflix gue aja tuh sebenarnya ada ulang tahun dia, ngerti gak sih? Oh iya. Password Netflix keluarga gitu. Buset. Ini sekeluarga yang make. Ada ulang tahun dia anjing. Itu seberapa beneran gue mencoba dia untuk gue seriusin lebih lanjut lagi, seberapa gue pengen dia ada peran atau seberapa pengen gue mengenalkan dia ke keluarga gue dan biar keluarga gue tuh normal gitu. Maksudnya kayak oh ya emang pacarnya. Maksudnya nggak awkward gitu kalau ketemu gitu. Oh iya. Oh, kamu pacarnya Opang ya. Oh iya gitu. Iya maksudnya gue pengen normalisasikan kita berdua aja gitu. Kok nggak dianggap gini, yang gue kira gue sebenarnya udah di strata atas dia gitu, kok ke akhir-akhirnya gini lagi. Terus gue bilang ke dia kan akhir-akhirnya udah jelas banget dari tadi gue bilang gue nggak ngerasa oke tentang gak dipeduliin, tentang diterlantarkan dan gak dicat selama 3 minggu. Gue udah bilang gue ngerasa nggak oke, tapi lu mencari alasan biar nggak terlihat salah kan, gue bilang gitu. Walaupun udah jelas gue sakit hati, lu nggak bilang. Yang gue pengen dia bilang sebenarnya cuman maaf ya Pang, gue bakal lebih perhatian or some shit like that lah. Maksudnya kontennya sama kan. Itu yang gue pengen sebenarnya, maksudnya ekspektasi gue sih, nggak boleh ekspektasi juga, cuman gue bilang atau apapun yang bikin gue ngerasa reassured gitu, maksudnya oh iya sure she loves me, ada hope dia, yang maksudnya bikin ngerasa gue realize sebenarnya dia tuh masih sayang sama gue, tau nggak, maksudnya perasaan gue gitu. Kayak lu masih dikasih hope kalau dia masih sayang sama lu. Pakai istilah pistol kocok lah. Iya, istilah pistol kocok, Dit, bener. Udah nggak apa-apa, terserah Aldit, kita ikutin aja Aldit, Dit. Vi, udah gue capek, udah biarin ini aja ya. Terus sorry, ini biar kagak terlalu sedih di bawahnya sih. Terus habis itu, nangis soalnya. Terus habis itu, gue akhirnya bilang lagi kan ke dia, lu masih pengen lanjutin hubungan ini kan? Terus cause I'm not sure lu pengen ngubah hubungan ini buat perasaan gue gitu. Karena selama ini hubungan kita tuh selalu berubah karena gue pengen menyesuaikan dengan perasaan lu loh, Nis. Tapi kok lu not willing to change how you treat me gitu. Padahal selama relationship kita 2 tahun itu selalu based around your feelings, never mind gitu. Maksudnya nggak pernah tentang perasaan gue semua ini. Ini lebih ke perasaan lu. Dan begitu gue pengen slight change, just cuma biar dia akhirnya care sama gue, maksudnya akhirnya 15 menit mending 15 menit 3 hari gitu ngechat doang. Gue cuma pengen itu, it's a slight change, ngerti gak sih? Dari habit dia seminggu main game non-stop dan punya waktu buat teman-temannya, gue cuma pengen dia punya waktu buat gue 15 menit mending. Berarti itu kan 30 menit per minggu gak sih? Iya. 30 menit 24 kali 7 berapa sih? Gede kan? Iya. Gede. Just how, dan itu nggak sampai sejam, nggak sampai seper 20 anjir. Masih jauh rasionya. Terus 168. Terus akhirnya gue balikin lagi kan. Lu pengen lu bisa begini terus, main game terus tanpa mikirin perasaan gue. Lu pengen selalu
gue ngerasa oke tentang diterlantarkan, tentang nggak dipedulin, lu pengennya itu kan, biar nggak ada yang berubah di hubungan ini dan semua harus tentang lu dan nggak pernah tentang gue. Terus I don't feel okay and you don't care gitu, maksudnya that's the content, maksudnya Bener. that's the shit Iya. gitu, kayak that's the whole topic gitu. I don't feel okay, I feel fucked and you don't fucking care gitu, kayak gue ngerasa nggak enak, gue nggak suka diginiin dan gue udah bilang ke lu dan lu nggak peduli. Itu poinnya kan, Iya, itu aja kan maksudnya. benar. Terakhir gue bilang lu manipulatif, toxic dan nggak peduli sama perasaan gue, dan semua ini cuma gara-gara game kan, gue gituin kan maksudnya. All because of a game gitu, gue bilang gitu kan. Iya. Terus ya balik lagi dia selalu Alasan. ya dia akhirnya terakhir ini dia minta maaf lah. Dia jelasin kalau dia sebenarnya peduli, cuman dia nggak terlalu nunjukin bla 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 bla. Mana ada, Cok? Ya udah sih, biarin dia, terserah dia. Gue juga Terserah capek. dia. Terus Kok gue jadi emosi anjir semua. terus gue bilang, gue akhirnya ya udah gue minta maaf dan gue maafin maksudnya, dan gue minta maaf selalu berekspektasi dan berharap ke lu yang terlalu tinggi. Padahal emang hak lu lah main game. Terus kalau lu masih belum bisa komitmen juga nggak apa-apa. Komitmen emang nggak apa-apa, butuh waktu. Gue sayang banget sama lu dan nggak seharusnya juga gue ngatur bagaimana lu harus berpikir dan sifat lu. Terus seberapa gue nggak peduli sama perasaan gue. Gila. Cuma butuh kata-kata maaf beberapa dari dia dan akhirnya gue ngubah otak gue. Gampang kan? Gampang dimanipulate kan gue. Gampang banget. Simple. Cuma setelah gue marah sama dia selama 4 hari, gue nangis terus sampai cut myself. Cuma butuh 3 kata maaf, maksudnya iya maaf pang, gue peduli sama lu sebenarnya, gue sayang sama lu. Cuma butuh kayak gitu. Udah, Kalau menurut akhirnya gue gue nggak peduli lagi sama perasaan gue lagi. Gitu loh. Itu Kalau lu menurut gue nge-realize gak sih gimana? seberapa toxic itu? Anjir. Seberapa Kalau nggak kalau sehat? menurut gue ya, Bang. Kalau menurut gue gini, dia bilang kayak gitu karena dia pengen cepet-cepet skrip. Pasti itu. Biar Bener kayak sih, bener. interaksi sama lo itu dipotong gitu, biar dia bisa fokus sama Bener, game jadi gitu. kayak dia Istilahnya- pengennya lu nanggep oh iya ya udah deh istilahnya gitu. kayak Jadi lu langsung nggak dihindari. dikit lagi gitu. Dia pengen lu By the way, lu tau nggak ini dia jawab setelah berapa hari? berapa? Berapa? Yang gue bilang dia manipulatif, toxic dan gak peduli sama perasaan gue, tau nggak itu berapa hari sampai dia jawab? Berapa? Bro. 3 full fucking days. 3. Anjing lah 3 3. full fucking days just to respond to my feelings. Anjir. Terus dia dengan entengnya bilang, "Iya, Pang, I love you," nah bla bla Dan bla. walaupun dia minta maaf, tau gak sih dia bilang apa lagi, dan gue yang gak gue notice, maksudnya yang diri gue yang normal sekarang yang gak buta gara-gara dia itu, yang ketika gue baca lagi gue ngerasa kayak oh what the fuck, this is not normal gitu. Tau gak dia bilang apa? Apa? Setelah minta maaf, setelah bilang dia peduli, quote on quote peduli, dia bilang gini, tapi Pang, ini udah sifat gue udah kebiasa, susah buat gue rubah. Anjing nggak? Bro. Terus Aduh. gue juga terus ya begitulah, Ya jadi gini nih. bingung. Terus tuh nggak, akhirnya dia nggak balikin lagi ke gue gini nih. Ya. Gue juga udah lama banget ngerasa kalau hubungan ini kita tuh toxic. Gue nggak ngerti dari mananya, men. Gue nggak pernah masalahin lu ngomong sama Bentar. siapa aja. Hah? Terus dia bilang dia ngerasa kayaknya kita udah toxic dari lama. Gue bingung kan lah, what the fuck. Terus dia bilang, Yang tadi gue bilang dia pengen cepet-cepet scream itu. Iya, dia makanya kayaknya ada bener ada. pengen Terus matiin percakapannya gitu, pengen biar dia bisa Bener. langsung mati. terus dia bilang gini, dia bilang dia sering mikir kalau dia tuh salah nggak sih ngelanjutin hubungan ini. Dan gue juga agak bingung sih sebenarnya juga, dari dulu selalu ada krisis bener atau enggaknya, cuman gue tetap jalanin soalnya gue emang sayang sama dia. Terus dia bilang ya gitu deh, dia bingung. Intinya dia minta maaf sama gue karena dia nggak perhatian. Terus akhirnya kita bilang, gue bilang love you, dia bilang love you too. Malamnya di chat Lanjutin lagi. Malamnya di chat lagi. Gimana? Bang, lo masih mau ngelanjutin hubungan ini? Gue lagi main Apex, gue kira udah baik-baik aja ini semua, gue kira udah baik-baik aja. Gue lagi main Apex sama Bagas sama Hanif. Tuh, terus gue bilang itu lagi rank anjing, gue lagi try hard banget itu rank malam itu udah 10 match anjing. Terus nggak sama Bagas deh kayaknya, lupa. Terus pokoknya gue bilang mau dong, gue nggak bisa bayangin putus sama lu. Apalagi karena kita udah quote on quote fixed this problem gitu, maksudnya udah diomongin, gue kira udah baik-baik aja kan. Terus
Tapi I think some part of her realized that this was not okay. Maksudnya maybe it was guilt or maybe she was just tired of me. Gue nggak ngerti lah. Pokoknya dia bilang, gue bilang gue mau banget, please jangan putus gitu kan. Terus dia bilang, tapi gue kurang yakin Pang. Terus gue bilang, apa mau break dulu? Terus tiba-tiba, sorry Pang, kayaknya nggak usah break, udahan aja. Gua capek, dia yang capek, man. Dia yang capek 2 tahun gue yang di neglect, dia yang capek. Terus dia bilang, makasih Pang, udah gitu aja. Lu tau nggak? Semalaman udah selesai 10 match. Gue diem di situ di lobby, yang lain udah ready, gue ditanyain ready atau enggak. I broke down, put down my headset, fucking cried for 3 hours. Enggak 3 hours juga. Maksudnya sampai hampir setengah jam lah. Abis itu akhirnya sampai Bagas sama Anip tuh, ini dia kenapa? Ada apa? Terus Pang lo nggak apa-apa? Ada apa Pang? Akhirnya gue bilang kan, ini diputusin Nisa lah, bla 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 bla. Terus mereka bilang ya udah, it's okay, nggak, masih banyak kok di luar sana. I broke down fucking playing. Kakak gue datang ngelihat gue nangis. Lu ngerti nggak sih seberapa sakitnya ngelihat keluarga lu, ngelihat lu vulnerable cuma gara-gara satu cewek sampah yang nggak peduli sama perasaan lu? Ngerti nggak sih rasanya sakitnya tuh? Iya ngerti kok, gue Itu juga cewek zaman sekarang Pang. Jadi kalau menurut gue sih ya, saran gue sih lu jangan terlalu kompetitif lah. Pokoknya kompetitif apaan lagi anjing? serius. Jangan terlalu cepet Serius. Cepat serius. Jadi kayak ini gue nggak terlalu cepet serius. Vi, ini kita udah 2 tahun putus balik sampai 6 kali dan gue nggak mau putus lagi, makanya gue seriusin. Oh, jadi kayak gini sih menurut gue Bang. Lu jangan bilang pokoknya emang lu nggak bisa move on sih. Dasarnya emang udah kayak gitu kan, lu emang dasarnya udah di gitu. otak lu kayak gitu. Udah nggak mau juga, udah nggak bisa. Iya, sampai sekarang pun juga kan. Iya, Tapi pokoknya sih intinya lu jangan kayak misalkan dia udah ajak udahan, lu jangan ini break gitu. Misalkan lu udah capek, lu jangan bilang break. Lu bilang udahan aja. Itu pasti lu bisa move on kalau menurut gua gitu sih. Tapi kalau dia yang bilang udahan aja, kalau misalkan ceweknya yang bilang udahan gitu. Iya, lu yang kena mental, Pang, lu lebih kena mental lagi. Iya, karena lu nggak expect gitu dari dia bakal ngomong udahlah. Jadi kalau menurut gue sih mending beraniin aja lu kayak udah deh udahan. Habis itu lu coba move on, mungkin ya 1 tahun ngabisin waktu 1 tahun, tapi lu bisa dapet yang baru gitu loh Pang, dengan mulus gitu. Kalau menurut gue kemarin waktu gue kemarin tuh Fuad ada ya, waktu itu gue lagi main berdua sama Fuad atau sama Aldit gitu lupa. Terus tiba-tiba gue di-invite sama Nabil sama Nisa. Terus gue denger lagi dong suaranya dia setelah hampir sebulan gak ngobrol. Buset. Sampai sebulan gak teleponan gitu. Terakhir dapat voice note itu aja udah hampir sebulan. Terus gue denger lagi dong akhirnya suara dia. Dia kedengeran baik-baik aja gitu. Kayak akhirnya dia senang selama. Akhirnya tuh dia kedengeran. Mungkin dia berasa dia udah bebas kali gitu. Mungkin pas sama lu gitu kayak merasa di penjara gak sih? Iya, karena mungkin dia bilang sih, dia nih kan gue bilang, gue akhirnya nanyakan setelah kita putus, besoknya gue ngomong dia bilang tuh kan, dia bilang gue toxic. Maksudnya bukan gue toxic, maksudnya relationship-nya udah toxic. Terus gue bilang kan, lo ngerasa kita toxic sejak kapan Nis? Lo ngerasa gue toxic itu sejak kapan? Udah lama. Ya tepatnya kapan? Gue cuma mau tahu aja apa yang bikin lo ngerasa gue tuh toxic. Terus dia bilang banyak. Katanya gue terlalu posesif. Gue nggak pernah posesif seumur hidup gue. Seenggak posesifnya gue sampai gue biarin gue diselingkuhin. Gimana? Gue diselingkuhin dan gue masih lanjut. Itu menurut lu posesif? Posesif banget itu gue. Menurut lu gitu? Gue lagi sakit, gue sibuk selama sebulan. Disease gue juga bukan demam doang. Anjing, ini seumur hidup gue bisa mati gara-gara ini. Aduh. Perasaan lu gimana sih? Di umur 13 lu dapat penyakit yang biasanya orang cuma 40 tahun dapat. Dan ternyata karena genetik dan karena bukan salah gue. Perasaan lu gimana? Kayak tadi dia lu kaget, lu gitu sakit, ya, kan? lu sedih. Ditambah lagi cewek lu selingkuh sama lu. Udah kelar. Modar, tepar. Itu gimana sih Pak? Anjir. Yang tadi yang paling gue bingung kayak yang pas si
dia itu bilang ya udah gue capek. Siapa yang capek sebenarnya di masalah ini? Capek ini siapa? Lu yang udah berjuang mati-matian, apa dia yang cuek main sama temen-temennya Jadi gitu loh. capeknya dari mana sih? Maksudnya Dia mungkin capek tiap malam jawabnya gak kali. tinggal main doang, scream, dapat Terus ya, serki, berdua akhirnya nge-realize nih. gitu kan. Nih dia sebenarnya pengen bilang satu hal lagi nih katanya gue terlalu ngekang. Terus gue bilang kapan? Perasaan ngekang aja itu dulu doang. Gue udah berubah karena gue emang sayang sama lu dan gue nggak pengen lu ngerasa kayak gitu lagi. Terus dia bilang, Bentar, maaf. iya deng, lu udah ngerubah. Itu Bisa dilihat nggak? Sebenarnya siapa sih yang peduli pengen lanjut lagi siapa? Gue ngerubah diri gue loh. Dan dia Gue ngerubah. lu berubah Yang tadinya gue ngerasa nggak suka kalau dia maksudnya iya dulu gue posesif, dulu gue ngakang, dulu gue apalah. Gue akhirnya ngubah itu karena walaupun nggak gampang gue ngerubah soalnya gue peduli sama dia nggak sih? Iya. Dan lu gue pengen lanjut lagi gitu. Lu bisa ngerubah itu dan dia nggak bisa ngerubah kasih. Iya dan dia nggak mau. Bukan masalah bisa nggak bisa. Ini udah ditunjukin kalau bisa. Tinggal mau atau enggaknya doang nggak sih? Bener Pak. Oh my god. Lu bisa tapi lu pengen atau enggak? Udah itu doang. Iya makanya itu just effort. Pure fucking effort. Gitu loh. Susah banget kayaknya. Gue tuh udah nyoba sebisa gue gitu. Mungkin bagi dan bener bisa akhir-akhirnya. Mungkin bagi dia susah karena dia nggak logis bang pikirannya bang. Kan ya cewek zaman sekarang gue balik lagi. Ya, balik lagi terus. Iya zaman sekarang itu pokoknya cewek-cewek itu mentingin hidupnya. Bukan masih kayak misalkan udah dia dapet cowok tapi bukannya dia bersyukur, malah dia kayak pengen selingkuh lah, gampang bosen lah. Terus alasannya banyak kayak emang udah diduain lah istilahnya. Kayak misalkan lu punya pistol kocok, maaf ya, ini emang gue ada ini. Terus misalkan lu punya pistol kocok gitu, udah dapat pistol kocok kan damage-nya lebih sakit gitu kan, ya tiba-tiba lu nemu nemu yang itu loh, nemu panci gitu kan. Panci. Nah nemu panci ini kenapa jadi pakai ini kenapa jadi pakai metafor panci anjing. Nah lu malah milih panci gitu buat nembak yang jarak jauh, itu kan konyol gitu kan. Ya kan sekarang bisa dilempar dari panci. Sekarang istilahnya pokoknya yang penting trickshot bisa. Yang penting good login udah gitu. Kalau nggak good login banyak duit, kalau nggak banyak duit humoris. Tapi kadang-kadang humoris aja kalah sama good login. Enggak humoris banget. Gua tau nggak cara gue bisa nangis 5 hari, mending hampir seminggu sih. Dan sampai sekarang belum bisa move on. Lo tau nggak cara cope gue itu gimana? Gimana bang? Kasih tau bang. Dengerin ini. Gimana? Ini cara gue. Kan anjing gak sih? Gue gak bisa move on sama sekali gitu. Jadi lu kayak pakai suara diri lu sendiri guys? Enggak, itu voice note dari dia. Jadi gue dengerin terus sama gue. Lu archive atau gimana? Iya, dan kalau misal gue, soalnya setiap everything that I do gitu loh. Everything that I beneran, lu gimana sih 2 tahun pacaran? Kayaknya dia udah part of your life gak sih? Iyalah. Bener. Iyalah karena udah gue nonton anime ingetnya dia. Gue makan mie ingetnya dia, soalnya dia sering bikin mie waktu lagi teleponan sama gue. Gue main PS juga inget dia, gue tidur inget dia. Lu kedengerannya creepy banget, kedengerannya aneh. Setiap gue mau tidur, gue selalu ngomong gitu ke diri sendiri, whispering to myself. Itu semua cuma halusinasi. Gue selalu mikir kayaknya dia masih sama gue gitu. Bener. Kayak living in a memory, ngerti gak sih? Ya kayak lu rasanya lu living in the past lah bilangnya, lu living iya in the past. Iya kayak gimana sih, kayak iya walaupun udah lewat gue masih nggak terima, in denial. Lu tau kan 4 stages of grief? Iya, 4 stages of grief, denial. Gue masih di denial. Gue masih dari awal gue belum lanjut. Dan gue nggak bakal bisa lanjut, nggak bisa lanjut kayak gue rasa. Ya gitu. Jangan lanjut. Lu gimana sih udah diselingkuhin sekali sama cewek, masih mau sama dia? Jangan sih, kalau menurut gue sih jangan. Iya. Ya nggak bisa, cuman ya lu nyadar gak sih seberapa fucked up that is? Bener. Seberapa toxic gua? Apa yang lu mikir gak sih abis di
selingkuhin dan gue masih mau sama dia tuh apa yang harus gue sacrifice? Perasaan gue sendiri. Bener. Lu Gue butuh sampai apa ya? nangis 3 hari di depan bapak gue sendiri. Soalnya gue nangisnya keras banget. Lu Lu butuh nyadar gak sih recovery banget. seberapa sakit nangis di depan bapak lu sendiri? Bapak lu bingung pasti. Bapak lu kenapa? Makanya ini kenapa? Kamu kenapa cewek? Terus kalau open up ke gitu ke bapak susah sumpah, apalagi ke orang tua. kalau gue sih susah. gampang sih, soalnya bapak gue dulu ya, maksudnya gue kan sama bapak gue kan dulu masalahnya kan sama emak gue, dan gue dari dulu selalu ngeliat gitu bapak gue tuh sering selingkuh. Ternyata ada cerita di baliknya. Dia bukan selingkuh, dia sedih aja soalnya emak gue ternyata waktu itu tuh baru apa ya, ternyata emak gue juga seeing someone else gitu, dan bapak gue ketahuan cuman nggak mau dikonfrontasi soalnya bapak gue sayang banget sama mama gue. Dan ketika bapak gue ditinggalin selama berapa hari nggak diajak ngomong, gimana sih lu punya suami nggak diajak ngomong hampir seminggu gitu, padahal bapak gue tuh sampai bolos kerja biar bisa nemenin emak gue. Buset deh. Terus akhirnya bapak gue ya gimana sih, butuh ini nggak sih, butuh temen. Dan temennya tuh nggak sampai seksual anjing, cuma buat ngomong, cuma buat ketemuan, ngerokok bareng, ngobrol tentang masalah hidup, tentang issues. Dibilangnya selingkuh, ternyata yang seeing someone else kan emak gue. Bingung nggak? Bingung. Oke. Jadi kayak Di sih intinya sih ya, lu kalau nggak kena mental itu nggak mungkin. Terus kayak lu istilahnya lu udah berjuang mati-matian sampai ke liang lahat juga, dianya kagak bakal ngelirik lu juga, Bang. Terus Makanya dianya gitu kayak pas udah pengen ngekat omongan dia banyak alasan gitu kan. Dan alhasil ujung-ujungnya udahan dia bilang dia yang capek padahal bukan. Padahal elu gitu kan. Aduh, bingung gue makanya itu orang gimana otaknya tuh di mana gitu, Cok. Otaknya di mana? Kayak gila sih, nggak ngerti perasaan orang aja. Itu sih yang gue tanggepin sih. Kalau menurut lu gimana, Bi? Ya benar emang kalau masalahnya si Opang sama dia, emang dianya nggak bisa kasih waktu, dia nggak bisa benar nggak bisa lihat kayak perspektif orang lain, orang yang dia sakitin gitu. Dia nggak bisa put themselves in their spot gitu. Kalau lu bayangin aja kalau dia yang digituin, dia pasti marah-marah juga kan. Ya semua orang pasti marah-marah ya, tapi dia nggak sadarin itu karena dia nggak bisa kayak gimana ya, nggak bisa bayangin gitu dia di tempatnya Opang. Ya pokoknya dia susah ini tanggapin perasaan orang lah, bener. Udah itu lu udah nih, kemarin kita nge-game lu nyadar nggak sih, Vi? Hampir setiap jam gue bilang kangen si N. Iya Ya nggak? emang lu tiba-tiba lagi main lagi kangen itu lagi gitu terus kan, sampai capek nggak sih kalian? iya. Gue bilang gue ketemu Pistor kocok nih, tiba-tiba lu kaken si M gitu. Itu kayaknya ada gabungan dengan sesuatu itu, ada nyambungnya itu kayaknya. Terus yang gue lakuin tuh ngingetin gue ke dia, itu loh maksud gue. Kalau saran gue sih, Pang. Saran gue sih, Bang, lu jangan, pokoknya emang saran gue sekarang bukan buat dulu. Terus kayak sekarang lu emang butuh recovery banget buat lupain tuh bocah. Emang butuh recovery sampai pol banget sih lu, Bang. Jadi kalau menurut gue sih lu coba-coba diri deh, coba-coba aja kayak hal-hal yang lu lakuin tapi yang bisa ngelupain dia gitu. Misalkan kayak main sama kita terus, atau misalkan ngejok sama si Puat gitu. Jangan gitu, malah kayak, ya pokoknya lu butuh hiburan sih. Kalau udah hiburan lu udah full gitu pasti kayak apa, selera humor lu naik, yang itunya turun gitu loh. Buat apa sih, kelupain dianya itu udah pasti lu ngelupain dia gitu, karena lu udah kayak udah nggak mikirin lagi. Jadi lu lebih mikir kayak, oh gue masih punya temen nih gitu, gue masih ada temen. Gue nyadar ini semua tuh butuh waktu doang. It's just a matter of time. Cuman I don't feel like I'm okay waiting anymore. Maksudnya gue nggak ngerasa kayaknya setahun kayak ngerasa kayak gini terus, kayak gue gak bisa Dit. Lu masih di torture, ngerti gak sih, kayak disiksa gitu. Setiap apapun yang lu lakukan itu ngingetin dia ngingetin lu tentang dia gitu, kayak kesiksa Dit setiap hari lo. Gue tahu perasaan lu. Terus sama ini, Bang, kalau ini ya, buat misalkan lu kedepannya dapat yang baru gitu, lu terapin yang kata-kata gue nih. Pokoknya lu tes dia sebulan sekali dah.
Terus dia misalkan lu kagak ngechat dan dia seminggu gitu, kalau dia nanyain baru lu jawab gitu. Tapi kalau dia nggak nanyain, baru lu tanyain, kok kenapa nggak jawab gitu. Oh, Itu tapi gue nggak langsung. berkali-kali sama Nisa cuy, itu gue udah coba terus ya Iya, Allah. kalau lu kan sama Nisa kan lu masih kayak yakin Iya. gitu kan. Anjing Hmm. malah diomongin Lagian, orangnya betulan, Cok. lu kayak Anjing, aduh lupa lu cuy. masih kasih Udah apa, nggak apa-apa lah, bodo amat. masih kasih Udah dia nggak apa-apa, excuse gitu. tidak usah inisial. Kita udah tahu orangnya. Udah tahu. Eh. Jadi kayak misalkan Enggak kalau lu dulu masih yakin apa gitu. di blip aja bisa nggak? Apa di Boleh. Ya bisa, nanti gue cari. Ya, makasih. Kayak lu Ya Allah. kalau dulu kan lu kayak masih yakin gitu bisa lanjut. Nah, kalau ke depannya menurut gua lu jangan terlalu yakin gitu deh, Bang. Di Soalnya drop aja kali ya? di drop aja, Di drop mendingan aja, kayak lu misalnya kayak lu alasan aja deh, gua ada ini kayak gini, apa dia responnya kayak gimana, pokoknya lu setiap bulan ya lu iniin aja dah, apa namanya, lu tes gitu seberapa sih kesetiaan dia ke lu gitu seberapa maksudnya. kayak Niat. seberapa Seberapa bener niat. kesetiaannya. Bener. niat Seberapa lu, niat. dia pacaran sama lu Terus gitu. sama kalau dia misalkan udah tanda-tanda pengen udahan, ya lu tanya lu mau udahan atau kagak. Lu jangan bilang kayak break dulu, jangan Bang, itu omong karena kosong. kalau lu balik lagi pas Ntar- lu break, masih rasa cintanya nggak bakal ada. Dia palingan cuma ada, ya udah dikit gitu, gue sayang sama dia dikit, tapi nggak bakal ada full. Emang sih dulu Nisa pernah ngajak break, terus gue bilang ya udah break aja, tapi begitu seminggu gue akhirnya putusin aja sih dulu waktu itu. Ya bagus kayak gitu, daripada lu break terus balikan lagi, break balikan lagi. Itu namanya bukan itu cinta, omong kosong. Iya, omong kosong. Bullshit. Itu bullshit doang. Jadi kayak Benar. pokoknya sih kalau ya udah kagak perasaan lagi, lu jangan coba maksain lagi, Pak. Iya. Itu bakalan jadi apa ya? Lu jadi kesiksa sih jadinya. Jadi kayak sekarang lu kagak bisa move on lagi. Padahal dia yang udah move on duluan gitu dari sejak kapan tahu mungkin kayak gitu ya. Tapi sekarang lu jadi elunya aja yang kasihan gitu. Jadi lu harus self care diri sendiri lah pokoknya. Lu juga harus ngerti diri lu gimana gitu. Lu juga harus ngerti kondisi lu gimana sih. Kalau menurut gua gitu. Kalau menurut gua gimana tuh? Ya bener kayak gitu. Bener. Ya, gimana lagi ya, kayak lu harus fokus on yourself dulu lah. Lu harus fokus on yourself dulu buat biar bisa move on gitu. Bener. Tapi menurut gue untuk sekarang kayaknya gue belum siap buat mencoba ya. Lu masih Ya masih kan gue nggak langsung lu masih kayak belum. fuckboy gitu. Kalau gue tahu lo, lu kagak fuckboy gitu, maksudnya kayak lu orangnya setia gitulah istilahnya. Tapi emang kalau orang setia tuh kalau udahan butuh waktu self care Ya, gitu, 1 emang. tahun 2 tahun nggak apa-apa, butuh waktu. Tapi ntar ke depannya ya semoga Pang dapet yang lebih baik gitu loh, dapet yang bisa kompetitif. Serius gitu. Jadi kayak lu cari yang terbaik lah buat lu, siapa yang abis itu lu kayak tadi gue yang bilangin di tes setiap bulan. Ya selalu mau tesnya kapan aja, tapi pokoknya ada tesnya gitu Ya loh. pokoknya Dengan jangan arti kata keseringan juga anjir, siapin. nanti dia nyadar lama-lama kok dia gini sih setiap bulan gitu. setiap Bener, iya. bulan di hari ini juga, waduh. Di tanggal ini Gitu di loh. detik yang sama gitu kan, aduh itu udah bahaya. Jadi pokoknya sih gitu aja sih Bang, yang menurut lu yang terbaik buat lu ambil gitu aja sih ya. Udah mungkin Iya sih. buat hari ini udahan dulu kali Pi ya. Iya. Lama ya. Padahal kita tadi mau 3 topik cuy. Buat next episode aja next episode. Next kelewatan. episode Ya, aja next kali episode ya. aja, ini udah Mau 1,5 spill jam nggak? nih. Mau spill ini gua nggak? Sekarang gua jadi apaan? Halo, aku iya. Opang, graphic desainernya. Oh iya. People say, Oh iya, kalau belum tahu aku ntar bikin ini thumbnail. yang jadi nanti bikin grafis desainernya ya. Iya, Jadi ganti kayak dari gua karena gua udah kebanyakan kerja di sini. biar Oke, lebih waras lah ya. Iya. Oke, jadi siap penutupan Pi. Ya udah, oke. Jadi kayaknya itu aja ya. Udah ya. Udah Jangan sejam ngantuk juga 1 jam ya. setengah ini. Iya. Stay healthy, stay at home, Iya. jangan sampai kena covid, ingat itu, ntar pemain bingung lagi. Vaksin kalau Udah. bisa, kalau nggak bisa ya udah di rumah aja dulu. Jangan takut vaksin, itu aja. Iya. Itu pokoknya berita hoax yang itu nakut-nakutin kalian. The vaccine works. No shit. Shit, Work. Sherlock. You wouldn't have worked on it for a year if it was fake. Bener ya, udah sih. Sampai Sampai jumpa lagi. Sekian dari gue sama Aldit sama Opang. Dari semuanya. Dadah. Dah.